Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Widya Kusuma Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Margomulyo 02 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 penerapan dan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya, Ibu Indriani Rohmaningsih, dan pengajar praktik saya, Ibu Widya Ayu Evriliani. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, belum menyeluruh pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan, jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lini masa tindakan antara lain: yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. 2. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. 3. Menyusun keyakinan kelas. Yang keempat, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah saya mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Tripod jenengan yang di? Tripod jenengan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Margo Mulyo 02, Bapak Kunasma SPDI. Yang kami hormati rekan sejawat SD Margo Mulyo 02, dan yang kami hormati Wakil Wali Murid SD Margo Mulyo 02. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segalanya, yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua pada siang hari ini bisa berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah SDN Margo Mulyo 02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat ma'assalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin senantiasa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan penerangan bagi kita semua, sehingga kita dapat merasakan keindahan dunia sampai di zaman yang sekarang. Dan semoga kita semua besok telah akan diberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Mutmainah SPDI. Dan di sini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Margo Mulyo 2, Kecamatan Juwana, pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang keempat inti, acara yang kelima lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ardiawati Aganingrum SPD. Kepada Ibu Ardiawati Aganingrum SPD kami persilakan.
dilakukan oleh Bapak Mulaso SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi Bapak Ibu Guru Istimewa Mulia nomor 2 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dari Istimewa Mulia nomor 1 yang saya hormati juga, serta ibu-ibu dari wali murid yang saya banggakan. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah dan inayahnya. Kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan maupun hidayah dan inayahnya sehingga bisa berkumpul di gedung Istimewa Formula 2 di kampus Istimewa Formula 2 yang dengan penuh ceria dan semangat dan bahagia. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, semua diberi kemudahan urusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salawat serta salam yang kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di kemudian kelak. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan istimewa. Presentasi seperti ini tentang diseminasi kebudayaan yang baik ini harus dipresentasikan, karena dari kepala sekolah harus bisa menjadi leader, harus bisa menjadi pemimpin. Bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana pemimpin yang baik itu sering presentasi, sering berikan materi di hadapan publik sehingga nanti menjadi kepala sekolah sudah terbiasa. Jadi benar-benar menjadi kepala sekolah yang benar-benar top leader, jadi pemimpin yang top, baik administrasinya, baik manajemennya, baik loyalitasnya dan lain sebagainya. Namun yang tak kalah pentingnya adalah jangan meninggalkan komunikasi, koordinasi. Jadi apa saja itu perlu koordinasi, perlu komunikasi, jangan ditinggalkan. Itu adalah bentuk-bentuk dari etika seorang guru, etika seorang kepala sekolah. Jangan meninggalkan koordinasi. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti Bu Betty mau menyampaikan tentang diseminasi tentang pembiasaan akhlak yang terbaik. Sebenarnya sudah berjalan di sini. Senyum, sapa, salam, sini berjalan, anak-anak datang kita bersalaman, menyambut kehadiran anak, menyambut kehadiran guru-guru. Biasa-biasanya baik. Nanti akan dipresentasikan, akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Untuk itu fotonya guru penggerak itu harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi intinya guru penggerak harus menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik bagi guru-guru yang lain. Sebelum perintah kebaikan, maka kita harus memperintah diri kita dulu. Kita perintah baik baru mengasihi orang lain. Jadi motonya guru bergerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya. Dan saya minta untuk adik-adik yang masih muda, semangat belajar, jangan pantang menyerah. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Saya ada patung burung muri, burung gagak, hingga di cagak yang tinggi tegak. Selama Bu Betty jadi guru penggerak, maka tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti. Pada acara inti ini akan diisi oleh Ibu Betty Widya Kusuma Dewi SPD. Beliau yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Betty kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
pagi, Bapak Ibu guru semua. Meskipun sudah siang, tapi kita tetap semangat pagi ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Margomulyo 02, Bapak Gunarso SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Margomulyo 02. Yang saya hormati Ibu dari SD Negeri Margomulyo 01 dan juga Bapak kita dari Wali Murid. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir tahu dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya laksanakan, yang seharusnya Bapak Ibu mungkin sudah beristirahat di rumah, tapi saya meminta meluangkan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif ini. Di sini saya tidak berusaha untuk menggurui boten ya, tapi kita sharing, belajar bareng karena saya juga masih belajar dan terus belajar. Nah, di sini kita sharing. Nah, coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, setuju apa buatnya Bapak Ibu? Siapa yang setuju angkat tangan? Setuju ya. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Iya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, apakah pemberian hadiah ini dapat meningkatkan prestasi siswa? Kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Oke, pada jawab setuju. Nanti kita bahas ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Setuju. Ya. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Nanti kita akan bahas lagi untuk selanjutnya. Nah, kita ini belajar tentang positif mindset. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Gunarso SPDI, di mana siswa kami sudah melakukan budaya positif dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, setiap berangkat ataupun sudah pulang sekolah, berpamitan, saling sapa, sopan, santun, dan senyum. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelak, ada beberapa konsep-konsep inti seperti yang tertulis di layar. Nah, dari beberapa poin ini, manakah yang Ibu ada kata-kata yang masih asing? Segitiga restitusi. Ya, bagaimana Pak Priade? Segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi. Nah, Pak Priade menjawab yang masih asing di telinga kita itu segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melaksanakan segitiga restitusi, akan tetapi mungkin belum mengetahui ini loh namanya segitiga restitusi. Padahal Bapak Ibu sudah mempraktikkannya dengan siswanya. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Sekarang kita akan
bermain. Nah, jadi bermainnya ini 2 orang. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Nah, nanti bergantian. Misalnya Bu Lia dengan Bu Titis. Yang Mbak Lia, Bu Lia mengepakkan tangannya, yang Bu Titis nanti mencoba membuka. Nanti bergantian. Nah, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga. Jadi membayangkan yang dikepakkan ini benar-benar barang yang sangat berharga. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Nah, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Ya, coba bisa dipraktekkan. Monggo Bapak Ibu, permainannya cobalah buka. Silakan Bu Yoga dengan Bu Mercy. Ya. Dan Bu Dika dan Bu Ani coba bermain. Bu Dika yang menggenggam kepalan tangan, Bu Ani yang mencoba untuk membukanya. Kira-kira bisa tidak? Ya, Bu Yoga ini masih tenaga berusaha. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah ya. Bu Mei salah konsep. Nah, kira-kira kepalan tangan tadi bisa terbuka atau tidak Bapak Ibu? Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, kira-kira yang bisa membuka kepalan tangan tadi diri kita sendiri, kontrol dari diri kita sendiri atau dari orang lain? Dari kita sendiri yang Apa? Kontrol dari diri kita sendiri. Nah, jadi nanti kita akan belajar itu. Kita akan bersama-sama. Pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering terjadi dalam ilusi kita, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak. Maaf, anak-anak yang sudah kita buat peraturan, misalkan tidak datang terlambat, nah itu kan sudah kita buat peraturan ya, jangan sampai datang terlambat. Akan tetapi siswa kita ada yang datang terlambat tidak Bapak Ibu? Ada, padahal sudah dibuat suatu peraturan. Datang ke sekolah itu tidak boleh terlambat dan harus tepat waktu. Tapi masih ada siswa yang datang terlambat. Nah, hal ini membuktikan bahwa yang dapat mengontrol dirinya sendiri itu adalah siswa. Seperti itu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda.
Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu bedanya ya Bapak Ibu. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di situ bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, itu yang saat ini kita harapkan dari Bapak Ibu. Kemudian, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal tadi akan membentuk profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Apa saja dimensinya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nantinya akan menciptakan profil belajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Lupa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sekarang kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul apa tidak Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Betul. Kemudian menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada banyak sekali, tapi nanti saya share PPT-nya ya, tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu seperti ini Bapak Ibu. Misal si Andi ini datang terlambat ke sekolah karena tidur larut malam
sambil mainan HP, sambil scroll TikTok. Nah, akhirnya dia bangun kesiangan, kemudian datang ke sekolah terlambat. Sampai di sekolah, Andi, kenapa kamu bangun terlambat? Datang terlambat karena bangun kesiangan, Bu. Nah, coba kamu lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu ilustrasinya seperti ini. Andi, masih Andi ya. Saya beratkan Andi. Andi datang terlambat. Nah, karena bangun kesiangan. Nah, konsekuensinya, sudah tahu konsekuensinya apa, Andi? Kamu harus mencatat di buku kamu ini apa? Mencatat misalnya, saya tidak akan mengulanginya lagi selama 2 lembar halaman, misalnya seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, bedanya restitusi itu kita ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada memvalidasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas. Nah, berdasarkan badan di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana. Ya seperti tadi, lari keliling lapangan 5 kali, misalkan seperti itu. Sekarang kamu bersihkan WC-nya karena kamu datang terlambat atau tidak mengerjakan PR, misalkan seperti itu. Jadi hukuman ini tidak terencana Bapak Ibu dan bersifat satu arah. Kemudian yang konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Nah, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, seperti tadi, Andi datang terlambat, maka atau Andi tidak mengerjakan PR. Nah, murid Bapak Ibu ada yang mengalami hal seperti itu, misalnya siswanya seperti Andi, ada yang tidak mengerjakan PR, ada. Nah, misalkan konsekuensinya harus di luar, mengerjakan PR di luar. Nah, itu adalah konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati dan dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi inilah yang akan kita ciptakan Bapak Ibu. Anak itu harus bisa mengambil mencari solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga peserta didik kita menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Nah, ini konsekuensi atau hukuman, kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Coba kita ulang lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi ya Bapak Ibu ya, konsekuensi. Kemudian pernyataan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa?
tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, betul sekali. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman, ya. Terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Yang benar apa Bapak Ibu? Konsekuensi, ya betul sekali Bapak Ibu. Konsekuensi. Nah ini hanya ilustrasi saja, ya. Betul sekali. Berarti sudah mendalami materi tentang dan konsekuensi. Nah, maksudnya ini bagaimana ya? Nah ini ada Pak Prihatin bertanya, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gitu ya? Penghargaan kok, tapi kok dihukum? Nah, kita akan belajar di sini bareng-bareng ya. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, apakah penghargaan itu akan berdampak positif kepada siswa? Benar sekali Ibu Amalia, jangka pendek. Ya betul sekali ya Bu Amalia ya. Jadi penghargaan ini bisa bersifat menghukum Bapak Ibu sebenarnya. Betul yang disampaikan oleh Bu Lia. Bersifat jangka pendek. Nah ini dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan saya beri ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ada siswa yang menang lomba melukis misalkan, dan itu dipilih hanya juara satu ya. Kemudian yang juara satu itu diberi hadiah, sedangkan yang nomor 2 tidak diberi hadiah. Kecewa tidak anaknya? Kecewa tidak? Kecewa. Nah seperti itu. Jadi ya betul sekali Bu, sangat kecewa, pasti kecewa dulu. Saya tuh sudah melukis dengan baik, tapi kok tidak, sudah juara 2 tapi kok tidak diberi hadiah. Pasti akan si anak ini akan menjadi kurang percaya diri. Dan itu tadi Bu Eni tadi tidak pede ya. Mary ya, benar sekali Bu Eni. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan dapat mengurangi kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Nah seperti tadi, karena si anak tadi, aku sudah juara 2, tapi kok tidak diberi hadiah? Yang diberi hadiah itu cuma juara 1. Untuk apa saya ini? Jadi mematikan kreativitas anak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan itu bersifat menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Sekarang agar tidak jenuh kita speaking terlebih dahulu. Kita berdiri sejenak. Yuk semuanya berdiri sejenak. Clue-nya, jika saya bilang Marina, nanti tangannya seperti ini. Ini Marina. Ya. Kemudian jika tangan saya seperti ini, menari. Kemudian yang di sini di atas. Kemudian yang di sini menara. Oke, kita coba bersama-sama Bapak Ibu ya. Marina menari di atas. Di atas. Marina menari. Karena Marina hanya satu, kita cari teman cowok biar tidak sendirian. Kira-kira siapa teman cowoknya? Marino atau Marijo sama aja ya, Marino. Ya, oke. Kalau Marino karena laki-laki jadi cluenya seperti ini, Marino.
Kita coba ya. Mari menari di atas menara, di atas menara. Marino menari. Nah, sekarang saya yang bergerak, Bapak Ibu yang menyanyi bersuara sambil mempraktekannya. Bisa? Sudah tak belajar ya. Baik ya. Iya, itu tadi sedikit agar kita tidak ngantuk ya Bapak Ibu, kami ini sudah jam siang. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya Bapak Ibu. Nah, terima kasih tadi untuk SPK-nya ya, biar kita sedikit lebih lebih fresh gitu. Betul sekali ya Bu Iwi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, bedanya apa sih Bapak Ibu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira sama atau berbeda? Berbeda. Siapa yang bisa? Oke ya, Bu Yoga. Peraturan dibuat dari keyakinan guru dan tidak melibatkan siswa, sedangkan keyakinan kelas melibatkan kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Iya, tepuk tangan untuk Bu Yoga. Diberi hadiah. Jadi peraturan kelas itu hanya dibuat oleh satu pihak saja, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh dua pihak, dibuat antara guru dan siswa. Itu yang membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, seperti yang disampaikan oleh Bu Yoga tadi. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Nah, sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru saja, dan peraturan ini bersifat satu arah. Nah, itu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini bisa dilakukan Bapak Ibu karena ini sudah memasuki PPDB, ya kan? Sebentar lagi siswa kelas 1 tahun ajaran baru akan masuk. Nah, ini kita akan membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Nah, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan. Jadi siswa itu kita beri kebebasan, dia ingin menuliskan apa, nanti bisa dicatat di selembar kertas seperti itu. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalkan seperti ini kalimat negatifnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, misalkan seperti itu, tapi kita ganti membuang sampah di tempat sampah. Nah, seperti itu ya. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3
sampai 7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Nah, ini kelas besar ya. Kalau kelas kecil masa bisa tanda tangan Bu? Kira-kira bisa tidak kalau kelas rendah tanda tangan? Namanya ya bisa menggunakan seperti itu ya. Atau lebih kreatif lagi itu Bu, di tab judul ya Bu ya. Nah, itu malah perlu di list pinggirnya itu malah lebih kreatif gitu, malah lebih bagus, lebih cantik. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, ditempel di dinding kelas yang sekiranya itu bisa terbaca oleh semua siswa. Bisa ingat lebih terus. Nah, kita akan menonton video berbuat kebajikan. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian contoh, ada nih yang lanjutkan dia tadi, masih tahu aturannya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, kami kalau lewat sini hati-hati ya, cuma nanti licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah gak? Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini kamu semuanya. Gimana ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya.
selanjutnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Benar tadi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba berani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak, sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya bilang dulu Pak, ke sana itu. Ya udah, Bapak temanin kamu pulang ya. Ya. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Ini Kak sepatu. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu deh. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum.
Saya teman dari Mas Dani, maafkan Bapak ya, karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah yang tak jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Itu tadi adalah film pendek tentang siswa yang bernama Dani, ya, Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat film pendek tadi? Terharu, ya Pak. Ternyata terharu. Wiwi sampai menangis. Pak Kunarso juga sampai menangis. Karena menghayati, ya benar sekali ya Bapak Ibu. Dari video film pendek tadi, adakah yang memberikan tanggapan? Ya, coba Bu Amalia. Dari video yang kita lihat bersama-sama tadi, sepertinya mengingatkan kita semua bahwa sebagai guru kita itu harus berhati-hati dengan tindakan yang kita lakukan. Seperti yang kita lihat tadi dari video, ketika kita memberikan hukuman kepada anak tanpa peduli apa latar belakang masalah yang ada pada anak, ternyata itu sangat berdampak besar bagi siswa kita. Akibatnya mungkin bisa mematikan karakter siswa tersebut dan dia ibaratnya jatuh harga dirinya di depan teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin sebagai guru kita memang harus peduli pada kebutuhan, pada permasalahan siswa satu persatu, tidak secara global seperti itu. Karena setiap anak memang punya masalah, punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain juga setelah melihat video tadi jadi berpikir kembali ya, apa jangan-jangan sudah tepatkah selama ini kita memberikan hukuman kepada siswa-siswa kita? Jadi bisa menjadi sarana kita untuk merefleksikan diri bahwa untuk ketika memberikan tindakan baik itu hukuman ataupun sanksi memang harus berhati-hati dan sesuai dengan kebutuhan siswa, latar belakang siswa. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Amalia, kita beri tepuk tangan untuk Bu Amalia. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Amalia. Jadi setiap anak itu memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan karakter anak itu harus sama. Ya. Jadi dari video tadi kita coba melihat
merespon. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang ideal. Nah, kita akan Pak Kunarso. Terima kasih dari menanggapi video tadi. Saya itu punya interpretasi penafsiran ini. Seorang guru harus punya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kalau kita menggunakan kecerdasan intelektual saja, sehingga ya tidak memakan latar belakang peserta didik, pokoknya kalau tidak disiplin jangan salah. Kita harus punya kecerdasan emosional. Sebenarnya ada apa anak ini kok sering terlambat, kalau tidak kita tahu masalahnya dan kita dengarkan permasalahannya. Terima kasih Bapak Kunarso yang telah memberi tanggapan atas video tadi. Jadi tadi bagaimana kita menjadi guru yang ideal. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, maaf ini pemantau ya, atau sebagai manajer. Kira-kira posisi mana Bapak Ibu yang ideal bagi kita? Teman, Bu Mutmainah dan Pak Prihatin, Bu Amalia manajer, yang lain teman, pemantau, Bu Eva pemantau. Nah, apa sih posisi kontrol dari kelima ini? Mari kita saksikan videonya kembali. Jadi kita akan menyaksikan kembali video 5 posisi kontrol guru. Ini ganti lagi namanya Bu Bibi. Naren, ini namanya Naren, ganti Naren. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua ini posisi membuat merasa bersalah. Ya, masih sama Kak, Naren lagi. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kemudian yang ketiga posisi sebagai teman.
Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi dari saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang paling jejak. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Mungkin yang keempat ini posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, terakhir ini adalah posisi manajer. Ya, masih sama lagi kasihnya Naren terlambat. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, tadi kita sudah melihat video posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ada posisi menghukum, membuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang ideal bagi Bapak Ibu semua? Bapak Ibu guru. Posisi apa? Ada yang posisi teman, ada yang posisi manajer. Yang ideal? Nah, ada yang teman, ada yang manajer, ada yang pemantau. Coba kita lihat. Nah, coba tadi kita persamakan persepsi kita. Penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, membentuk hukuman fisik atau verbal.
Dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata tertentu. Kemudian membuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Kemudian dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri. Kemudian posisi teman, guru bersikap ramah, cenderung bersendagurau untuk menghangatkan suasana. Tapi ada dampaknya Bapak Ibu, murid bergantung pada satu orang. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Selanjutnya sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi data identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Masih ada dampaknya juga, yaitu apa ini? Hukuman yang diberi tanpa melihat nilai, tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian yang posisi manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Nah, dampaknya di sini murid menjadi mandiri, peserta didik memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi dari orang yang sudah kita jelaskan ini, posisi ideal mana yang ideal bagi seorang guru, Bapak Ibu? Posisi apa? Posisi manajer ya. Semoga kita nanti bisa sampai di posisi manajer. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, coba, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti apa? Kebutuhan apa ini? Dari ini, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran. Apa, Bu? Iya, kesenangan, betul sekali. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira apa ini? Posisi apa, Bapak Ibu? Kita lihat lagi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa kira-kira Bapak Ibu? Penguasaan, betul sekali. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu apa Bapak Ibu? Apa? Kebebasan. Benar sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sampai di sini. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, coba Bu Yoga. Ya, benar sih. Siapa kira-kira Bu orang yang paling penting dalam hidup Anda, Bu? Karena saya sudah menikah. Iya. Dan kedua orang tua saya masih ada. Iya. Jadi orang-orang yang penting dalam hidup saya dan menyupport kehidupan saya selama ini. Kedua orang tua saya yang pertama. Yang kedua suami saya tercinta. Keluarga saya, kedua adik saya dan kedua anak saya. Itu orang-orang yang penting dalam hidup saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yoga. Maaf sih. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Coba Bu Eva. Nilai kebajikan apa Bu? Disiplin atau jujur misalnya seperti itu. Nilai kebijakan yang kebajikan. Kebajikan gitu. Apa? Disiplin. Oh ya, disiplin. Kejujuran ya, jujur ya. Terima kasih Bu Eva. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Nah, coba Bu Mutmainah. Iya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, Bu, karakter apa atau sifat apa yang Anda paling inginkan
sabar, sabar Bu. Terus lemah lembut, iya. Oke, insya Allah ya. terus jujur, disiplin, Iya. dan yang lain-lain. Yang positif gitu ya, Yang positif, ya. Amin. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Coba Bu Titis. Pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan. Ketika jadi P3K. Pencapaian yang sangat saya banggakan bisa menjadi seorang pendidik yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak untuk meraih cita-citanya. Amin. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda, Bu Wiwi? Coba pekerjaan ideal bagi Anda. Pekerjaan ideal bagi saya adalah guru sebagai guru. Iya, sebagai guru gitu. Saat ini. Olahraga. Benar sekali, Bu Wiwi. Bu Wiwi apalagi sebagai guru olahraga juga ini ya. Kemudian terima kasih Bu Wiwi. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Coba Bu Amalia. Ada, pasti ada. Apa Bu Amalia coba? Itu titik puncak hidup Anda. Belum sampai puncak. Baru naik ke puncak. Mungkin ya sebagai titik puncak dalam hidup saya mungkin ketika menjadi guru, karena itu adalah cita-cita orang tua. Jadi bukan dari saya sendiri kayak gitu. Tapi itu saya merasa itu menjadi titik puncak karena saya merasa bangga menjadi anak yang mungkin bisa membantukan orang tua saya. Iya, terima kasih Bu. Bagi orang lain biasa saja, tapi sangat luar biasa sekali. Iya, terima kasih Bu Amalia, sangat mulia sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sana si puncaknya loh Mbak. Sana si puncak lagi. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, coba Bu Yoga. Apa ini Bu Yoga? Yang paling bermakna dalam hidup Anda? yang paling bermakna dalam hidup saya saat ini yaitu merasa menjadi manusia yang sangat bermanfaat bagi orang lain dan meneruskan perjuangan orang tua saya. Itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yoga. Luar biasa sekali. Ingin menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita sudah memasuki materi terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Prihatin di awal, ini saya masih merasa asing mendengar kata-kata segitiga restitusi. Akan tetapi kita sebagai seorang pendidik sebenarnya sudah melakukan atau melaksanakan apa itu segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi, namanya aja segitiga, ada 3 tahapan, ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi jika anak ada yang melanggar peraturan, tidak langsung kita hukum Bapak Ibu. Akan tetapi apa? Kita dapat menggunakan segitiga restitusi ini dalam pemecahan masalah anak tersebut. Nah, di sini saya akan memperlihatkan video segitiga restitusi saya. Di sini tahu di dalam masing-masing
Tadi Bu Dede itu mendengar laporan dari Bu Dede. Katanya kamu tadi datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu, sejak kapan kamu datang terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Mas Denif, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Gimana? Setuju? Setuju Bu. Kita cari solusinya bersama ya. Nah, Mas Hanif, sering datang terlambat itu pasti punya alasannya. Kenapa sih Mas Hanif sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, sakit, bermain HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu Mas Hanif, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak Mas Hanif? Penting Bu, karena membuat saya tetap ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul sekali Mas Hanif. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan kita pun menjadi tidak menumpuk. Dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal. Sudah sering terlambat. Saya mohon maaf bila sering terlambat. Iya Mas Hanif, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Mas Hanif, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, silakan Mas Hanif kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi adalah video tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama anak itu kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita memvalidasi tindakan. Menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu. Ini kan kasus saya karena siswa terlambat karena tidur larut malam, begadang, main HP seperti itu. Kita seperti ini. Setiap manusia itu pasti pernah terlambat. Ibu pun juga pernah terlambat. Ini kalimat ini tidak membetulkan, akan tetapi membuat anak ini merasa lebih nyaman kemudian bisa bercerita ke kita. Tidak mematikan karakter anak, tidak langsung kamu lari lapangan dengan Maria, misalnya seperti itu akan mematikan karakter siswa. Kemudian selanjutnya ada memvalidasi tindakan dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak ini dapat mencari solusinya sendiri. Nah, bagaimana solusinya agar anak ini tidak dapat terlambat? Maka dia harus tidur lebih awal. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, untuk panjenengan semua, untuk diri saya. Dan saya mohon maaf apabila ada perkataan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan.
yang sebesar-besarnya. Untuk acara yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Mutmainah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Betty. Ya, itulah beberapa paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Betty, guru calon guru penggerak angkatan 10, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara yang selanjutnya lain-lain kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru semua, bagi yang mau bertanya ataupun memberi pesan, tanggapan atau komentar yang memberi tambah semangat lagi untuk Bu Betty, monggo silahkan. Monggo Bu Titis. Selamat siang Bu Betty dan Selamat siang. Dan semua rekan-rekan guru yang ada di terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini mengenai tentang materi keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas, terutama di kelas 9, yang mana siswanya kemungkinan belum bisa membaca seluruhnya atau sebagian, khususnya di kelas 1. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Titis atas pertanyaannya. Bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas rendah, terutama siswa kelas 1. Nah, kalau di siswa kelas atas, kelas 4, 5, 6, tentunya tidak ada masalah menurut saya. Karena mereka sudah bisa membaca dan menulis, sedangkan di kelas 1 terkadang itu kan masih ada siswa yang belum bisa membaca dan menulis ya Bapak Ibu. Nah, misalkan saya beri ilustrasi seperti ini. Anak ingin menuliskan membuang sampah di tempat sampah. Nah, kalimat seperti itu bagi anak kelas 1 itu susah Bapak Ibu, apalagi pada awal semester. Maka untuk membuat keyakinan kelas, kita bisa membuat gambar, print out gambar tentang siswa atau anak membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak nanti itu akan memilih, oh ini loh, sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Kemudian ditempel di papan tulis misalnya seperti itu. Kita buat bersama-sama. Kemudian setelah kita sepakati bersama, nah, misalkan ada yang disiplin, nah berarti gambar kita pilih yang disiplin. Nah, seperti itu. Jadi berupa gambar ya Bapak Ibu. Untuk tanda tangannya misalnya kayak gitu, kita ganti dengan cap jempol saja. Nah, cap jempol. Nah, siswa kita mintai cap jempol. Nah, itu keyakinan kelas, untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bu Titis? Sudah? Ya, terima kasih Bu Titis. Mungkin ada yang bertanya lagi? Oh ya, Bu Ardian. Silakan. Selamat siang Bu Betty dan rekan-rekan semuanya. Saya ingin bertanya kepada Bu Betty, apakah keyakinan kelas yang dibuat atau disepakati ketika awal masuk sekolah tahun ajaran baru atau dibuat pada saat pertengahan semester? Terima kasih. Terima kasih Bu Ardia atas pertanyaannya. Nah, ini masih membahas tentang keyakinan kelas ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu kita buat di awal, kita sepakati bersama murid di awal tahun ajaran baru. Nah, seperti itu. Jadi guru bersama siswa bersama-sama membuat keyakinan kelas untuk kita sepakati bersama. Mungkin itu ya Bu Ardia. Mungkin ada Bapak Ibu
lain yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman guru semua. Telah beberapa paparan dari penjelasan dari diseminasi budaya positif oleh Ibu Betty. Saya teringat oleh guru saya, yaitu Pak Kunarso, dulu pernah mengatakan bahwa itu guru itu adalah orang tua di sekolah. Jadi kita sebagai guru tuh merasakan itu anak saya, meskipun bukan anak kandung, tetapi itu bagaimana cara kita mengajar, cara kita mendisiplinkan atau memberi pengalaman budi pekerti seperti itu, seperti anak kita sendiri. Begitu ya Pak Munarso. Jadi apapun yang kita lakukan itu di sekolah, itu kita menganggap anak-anak siswa itu adalah anak kandung kita sendiri. Dan kalau anak kandung kita sendiri itu ya sebagaimanapun itu segala cara itu akan kita kita lakukan. Sebisa mungkin kekerasan itu ditiadakan, tetapi budi pekerti, pelajaran-pelajaran itu harus bagaimana supaya anak itu bisa menjadi lebih pintar dan memahami apa yang disampaikan oleh guru dan kita sebagai orang tua di sekolah. Ngoten nggih. Begitulah acara kegiatan pada siang hari ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan di hari-hari berikutnya atau waktu yang akan datang. Mungkin ada penambahan materi-materi begitu ya Bu Betty. Kepada rekan-rekan guru semua, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk acara pada siang hari ini. Semoga semua yang kita peroleh ilmu hari ini yang dipaparkan oleh Ibu Betty menjadi lebih bermanfaat, barokah, dan bisa kita lakukan di sekolah kita masing-masing dimanapun dan sampai kapanpun. Dari saya, apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang salah atau tidak berkenan di hati rekan-rekan guru semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty Wijiakusuma Dewi yang telah memberikan presentasi calon guru penggerak tentang budaya positif. Presentasinya cukup bagus, mengena, masuk di dalam menerapkan tentang budaya-budaya positif yang ada di SD Margomulyo 2. Cukup menarik, bagus, dan hebat. Bu Betty sebagai calon guru penggerak, saya harapkan nanti benar-benar bergerak dan menggerakkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Titis, sebagai salah satu rekan sejawat Bu Betty sebagai CGP Angkatan 10. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan Bu Betty di sekolah, kini saya mengetahui bahwa peran posisi guru yang ideal adalah sebagai manajer. Terima kasih Bu Betty atas berbagi pengalamannya kepada kami, rekan sejawatnya. Semoga bermanfaat bagi kami dan khususnya untuk Bu Betty selamat mengikuti kegiatan CGP-nya di Angkatan 10 ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran,
dan tetap semangat mengikuti semua kegiatan TGP ini dari awal sampai berakhirnya. Kemudian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tidak. Tidak. Nah, kalau peraturan kelas anak-anak tahu tidak? Tahu. Oke, tahu. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Akan tetapi kalau peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru saja. Sedangkan keyakinan kelas itu akan kita buat bersama-sama. Kemudian kita sepakati bersama-sama dan kita akan melaksanakannya secara bersama-sama. Ibu setuju? Setuju. Nah, sekarang coba anak-anak nanti menuliskan beberapa kalimat yang nantinya akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Bu Betty akan memberi kalian kertas sticky note satu-satu. Anak-anak dapat menuliskan idenya di kertas sticky note tersebut. Bisa? Oke. Ya, coba anak-anak bisa menempelkan ide kalian di kertas ini. Yuk, dimulai dari Kak Ina. Yuk, masuk semua. Sudah semua ya? Nah, sekarang coba Mbak Inara maju. Tidak boleh datang terlambat. Nah, tidak boleh datang terlambat. Ini kalimat negatif ya anak-anak. Kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti apa anak-anak? Kalau tidak boleh datang terlambat, apa? Datang tepat waktu atau tidak disiplin.
Mas Hanif tahu Ibu Betty panggil Mas Hanif ke sini? Tidak, Bu. Nah, tadi Bu Betty itu mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu tadi datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat, Mas Hanif? Sudah 3 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Mas Hanif, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Nah, Mas Hanif, sering datang terlambat itu pasti punya alasannya. Kenapa sih Mas Hanif sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Bu, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu Mas Hanif, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak, Mas Hanif? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul sekali Mas Hanif. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan kita pun menjadi tidak menumpuk. Dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal. Sudah sering terlambat. Saya mohon maaf bila sering terlambat. Iya, Mas Hanif. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Mas Hanif, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, silahkan Mas Hanif boleh kembali ke kelas. Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.